Bapak Ibu dan para saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta izin karena tadi tidak nonton film Golda dan Pak Aris. Alasan pertama, karena saya berangkat dari Blitar tadi sudah agak kesiangan. Itu alasan pertama. Lalu alasan kedua yang lebih benar, ya, jadi itu alasan pertama yang dibuat-buat. Nah, alasan kedua yang sebenarnya itu adalah alasan saya tidak siap nonton film itu. Saya ketika di undangan itu ada acara nonton film Api Cinta, saya langsung buka resensinya dan aduh, saya nggak kuat ya. Saya tidak tahan untuk nonton. Ya. Mengapa? Karena film ini benar-benar berani dan sangat berani mengangkat rahasia perkawinan yang banyak orang menyelubunginya, dan itu sebuah misteri air mata di tengah perkawinan. Saya lebih tidak siap lagi kalau yang konsultasi ke saya, malah saya tidak siap lagi nanti. Baik, para saudara yang dikasih Tuhan, dari film Api Cinta tadi sebenarnya saya mau mengajak fokus pada, kalau saya pribadi fokusnya meskipun saya tidak nonton, saya lihat resensinya pada tiga figur. Figur pertama, siapa yang suami tadi, pemain namanya yang bapak, Guntur, Ana istrinya, dan Juli. Tiga ini bagi saya center persoalan emosional, psikologi, spiritnya di situ. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal. Yang Guntur ini sebuah perjuangan untuk menutupi pengalaman jatuh dalam ketidaksetiaan tapi enak. Nah, ini masalahnya. Jatuh tapi enak sehingga diulang lagi. Jadi itulah, dan itu disimpan oleh Guntur itu bertahun-tahun. Anda bisa membayangkan seorang suami, maka saya sebenarnya tidak tahan untuk nonton ini karena saya sudah membayangkan itu. Betapa beratnya Guntur untuk berhadapan dengan istrinya dan anaknya di balik topeng yang dia buat. Itu adalah penderitaan batin. Dalam kebersamaan dia bisa tertawa happy, tapi dalam kesunyian dia berhadapan dengan hukum Tuhan. Dia tahu ini salah, tapi dia tahu dia berat untuk meninggalkan selingkuhan. Tapi dia tahu juga ini melukai istri dan anaknya, dan itu menjadi beban bertahun-tahun dalam kesendirian. Anak, Anda bisa membayangkan terluka atas orang yang benar-benar diharapkan menjadi pegangan, terluka. Dan bagaimana anak ini bergumul dengan lukanya itu, dan ini tidak mudah. Dan figur yang ketiga, Juli, Anda bisa membayangkan korban dari perseteruan orang tua, korban utama dan pertama adalah anak. Dan Juli mengalami itu. Dan ini dikemas dengan dramatik sekali kan. Maka sebenarnya saya tidak siap nontonnya.
Baik, para saudara, saya mengajak Anda untuk sambil rileks, sambil menikmati hidangan, mendengarkan ini. Bagaimana rumah atau keluarga adalah tempat perdamaian dimulai. Maka tadi Golkan mengatakan pondasi negara itu keluarga. Sama juga dengan pondasi gereja itu adalah keluarga. Kalau keluarga-keluarga saling penuh dengan kebencian dan balas dendam, Anda bisa bayangkan bangunannya akan runtuh sebesar negara maupun gereja itu. Maka bagaimana sebuah keluarga, rumah menjadi tempat perdamaian memang dimulai. Di situ ada iman, di situ ada harapan, di situ ada cinta, ada sukacita, damai dan kebaikan. Lanjut. Nah, ini sakramen perkawinan. Nah, itu dilambangkan temanten laki dan temanten perempuan berjalan dari pintu depan bergandengan tangan sampai menuju altar. Ini sebenarnya simbolisasi bergandengan tangan, sehat maupun sakit, suka maupun duka, untung maupun malang, setia ataupun dalam pengkhianatan, bergandengan tangan, berziarah untuk sampai ke surga. Maka ini sebuah perjalanan peziarahan keluarga. Maka di sini juga menghadirkan Tuhan. Baik, lanjut. Nah, maka sebuah keluarga sangatlah perlu untuk dirawat dan dijaga. Mengapa? Karena benih yang baik itu terhimpit oleh benih ilalang. Maka bagaimana benih ilalang itu bisa menghimpit gandum itu sehingga sulit untuk hidup dan berbuah. Demikian juga dengan keluarga. Dalam keluarga selalu ada saja yang namanya badai, yang namanya angin taifun, yang namanya kelelahan, yang namanya keputusasaan. Maka berjuanglah untuk merawat dan menjaga benih yang baik dalam perkawinan itu. Mengapa? Karena si jahat juga menaburkan benih ilalang dalam keluarga. Film tadi menggambarkan bagaimana benih yang baik itu terhimpit dengan kuat oleh ilalang yang menyesakkan. Di situ ada kebencian, balas dendam, keputusasaan, namun di situ ada juga harapan. Maka ini adalah sebuah perjuangan bersama. Lanjut. Beberapa nasihat Romo Halim saya angkat kembali. Yang pertama adalah Ekaristi. Maka dalam keluarga sangatlah membutuhkan datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah. Mohon supaya Tuhan datang dalam keluarga. Maka dalam Ekaristi kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Maka nasihat Romo Halim adalah Ekaristi sesitu-situnya, karena di situ kita mendapatkan rahmat. Nah, tadi Bu Teguh, Pak Bambang tadi sudah mengingatkan ini pengakuan dosa. Tidak hanya bapak, tidak hanya ibu, ada baiknya rutin pengakuan dosa, terutama untuk dosa-dosa yang tidak konangan.
Nah, ini tadi kan gunturnya berbahagia karena ada perselingkuhan yang tidak ketahuan bertahun-tahun. Nah, ini maka kalau suatu saat termasuk di malam hari ini kok ada dalam hati kecilnya, oh iya, ini ada dosa yang sampai sekarang puji Tuhan tidak ketahuan. Wah, ini kan doanya pendosa yang Katolik. Doanya pendosa yang Katolik itu, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, dosa tidak tunangan. Nah, ini ya dongo tapi yuk keliru gitu. Jangan diterus-teruskan. Kalau bersyukur atas kesehatan itu baik, bersyukur atas kebersamaan baik, tapi jangan bersyukur Tuhan terima kasih, puji Tuhan karena selingkuhanku tidak ketahuan. Nah, ini jangan terus-teruskan. Maka pengakuan dosa. Romo Halim mengajarkan juga hal yang sangat berat, yakni pembasuhan kaki. Membasuh kaki adalah sebuah cinta tanpa hitungan. Merendahkan diri, membasuh kaki adalah sebuah cinta tanpa hitungan. Tanpa hitungan aku siapa, kamu siapa, tanpa hitungan berapa aku sudah memberikan, berapa kamu telah melukai aku. Selesai. Tapi Romo Halim mengajarkan pembasuhan kaki, sebuah syarat cinta total dalam pergaulan. Satu lagi, ini bocoran dari Pak Freddy. Nah, ini katanya Romo Halim pernah juga mengajak refleksi untuk bingkai kosong. Seandainya istriku tidak lagi ada di bingkai itu, seandainya suamiku sudah tidak ada di, kosonglah bingkai itu, maka kesempatan masih bersama suami dan istri, kita tidak tahu sisa waktunya masih berapa lama. Ada saja yang namanya Tuhan, cara Tuhan memanggil, bisa lewat kolesterol, bisa lewat apa lagi, jantung, bisa lewat macam-macam ya. Maka kita tidak tahu, maka sembari pasangan Anda masih ada, perjuangkan untuk saling mengasihi. Baik, lanjut. Nah, di film tadi sempat digambarkan bagaimana, apakah ada karma. Maka dalam iman gereja Katolik tidak ada karma. Kalau karma itu seperti apa ya, bumerang yang dilemparkan begitu, tapi akan kembali pada dirinya sendiri. Atau gambaran bagaimana rentetan masa lalu akan berdampak pada sekarang. Mengapa? Karena kita punya penebus. Maka itulah misteri kuasa Allah yang membayar hukum karma itu, menebus. Jadi apa yang seharusnya dipikul oleh pendosa diambil alih oleh sang penebus dengan darah penebusan. Maka dalam iman gereja Katolik, bencana musibah ini tidak terkait dengan karma, tetapi berkaitan dengan misteri kasih Allah. Lanjut. Para saudara, ini ada sedikit info bagi yang mungkin saat ini masih menyembunyikan sebuah rahasia gelap. Nah, maka seandainya sekarang masih ada yang menyimpan rahasia gelap, rahasia yang disimpan baik-baik, rapat-rapat, ini masih ingat kisah Daud dan Betseba. Daud gara-gara, nah ini hati-hati, gara-gara nonton pemandangan dari atas. Wah, ini hati-hati ya, nonton pemandangan dari atas kok ketemu lihat orang mandi. Nah ini, maka hati-hati yang punya rumah tinggi-tinggi, ini kalau lihat ke bawah ada orang mandi, ya ini hati-hati jangan sampai kisah Daud ini terulang. Nah, karena Daud ini gara-garanya ya hanya gini,
Ini layah-layah di balkon, layah-layah di balkon kerajaan, lihat ke bawah kok ada orang mandi. Celakanya yang mandi kok cantik. Nah, ternyata dia adalah Bathsheba. Dan celakanya lagi, dia adalah istri dari panglima perangnya yang bernama Uria. Maka hanya gara-gara lihat orang mandi di balkon tadi, mulai muncullah rencana jahat. Maka dia merancang sebuah strategi rahasia untuk membunuh suami dari Bathsheba yang adalah panglima perangnya yang gagah berani. Ini adalah Uria, panglima perangnya gagah berani dan sangat loyal pada Daud. Tapi masalahnya dia sangat mencintai istri dari Uria tadi. Maka dirancanglah sebuah siasat jahat. Dia membuat surat gelap dengan catatan, berangkatlah perang maju melawan musuh. Namun ketika ada di depan musuh, tarik dengan segera barisan tentara di belakang panglima. Maka ketika panglimanya perang maju gagah berani, gara-gara surat rahasia itu, dia seharusnya menang bersama tentara, tapi tentaranya diminta mundur oleh Daud, sehingga matilah Uria. Bukan dengan tangannya Daud, tangan Daud bersih, karena yang membunuh Uria adalah tangan orang lain. Tapi Tuhan tahu rancangan jahat dari Daud. Maka Nabi Nathan menegur Daud. Dan mari kita lihat isi teguran Nabi Nathan. Amarah Tuhan seperti apa? Lanjut. Sorry terlalu kecil. 2 Samuel 12:9-2. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Perhatikan yang saya warnai merah. Oleh sebab itu, ini murka Tuhan. Murka Tuhan kepada Daud, orang yang terberkati itu. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Bayangkan, Israel sampai hari perang terus. Percaya tidak percaya, apakah ini ada hubungannya dengan ini? Saya tidak tahu. Tapi gara-gara Raja Daud membunuh Uria, suami dari Bathsheba, dengan keji tadi, maka Tuhan menjatuhkan hukuman yang tanpa batas. Karena ada saatnya hukuman itu 3 keturunan atau 7 keturunan, tapi ini tanpa batas, tidak ada batas keturunan. Maka dikatakan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Hukuman kedua, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari keluargamu sendiri. Petaka yang dihantamkan Tuhan untuk Daud bukan dari orang lain, tapi dari keturunannya sendiri, yakni Absalom. Berikutnya, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Bayangkan, hukuman yang ketiga, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya dengan tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah, ini untungnya sudah
tidak ada Volga lagi ya ini. Nah, karena kalau ada, ini bisa jadi inspirasi film. Wah, ini inspirasi sungguh ini. Mengapa? Karena di 2 Samuel 16:20-22 hukuman itu terjadi. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitophel, berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat. Jadi Absalom adalah anak dari Daud yang memberontak melawan bapaknya. Lalu Daud kalah. Lalu jawab Ahitophel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu. Bayangkan kalau difilmkan seperti apa? Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah. Bayangkan, dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas Sokoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik bapaknya. Nah, ini kalau difilmkan kan malah tidak karuan. Ini mengalah-alah film Jepang nanti. Bagi para saudara, mari tadi sudah diingatkan Bambang, jika hari ini masih ada pelanggaran yang tersembunyi, mari datanglah ke pengakuan dosa untuk ditebus dan diampuni. Baik, lanjut. Maka kita masih punya pengharapan, yakni Yesus. Yesuslah penebus bagi semesta ini. Ini yang memberi kekuatan bagi kita. Lanjut. Para saudara, bagi Anda yang sudah pernah berkunjung ke gereja Galikantu itu gereja di Tur Ziarah Israel. Itu adalah gereja di tempat di mana Petrus mengkhianati Yesus 3 kali. Maka namanya gereja Galikantu. Maka di gereja ini di atasnya salib ada burung jantan berkokok. Yang menarik dari gereja itu adalah ada 3 lukisan berdampingan. Ini tengah, ini kiri, ini kanan. Yang satu ini Petrus ditanya, kamu muridnya Yesus? Wah, sorry, tidak kenal. Sorry, tidak kenal. Gambar yang satu adalah gambar pengkhianatan. Gambar yang satu adalah gambar pengkhianatan. Gambar yang satu adalah gambar penyesalan. Nanti Anda bisa browsing di gereja Galikantu. Itu ada 3 lukisan luar biasa. Yang satu gambaran lukisan Petrus mengkhianati Yesus. Lukisan yang tengah Petrus menangis, menyesal karena mengkhianati Yesus. Tapi apa yang terjadi? Di lukisan yang ketiga, lukisan Yesus yang bangkit mulia, menampakkan diri kepada Petrus, dan dia tidak sekalipun mengungkit-ungkit, ayo kamu dulu mengkhianati itu ya, tidak. Tapi di lukisan yang ketiga muncullah, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Lalu Yesus berkata, kalau begitu gembalakan anak dombaku. Bayangkan, orang yang pernah mengkhianati Yesus bukan hanya diampuni, namun diberi hidup baru. Kalau begitu gembalakan domba. Inilah pengharapan bagi kita, orang-orang yang terlalu mudah berkhianat atas cinta. Kita adalah orang-orang yang rapuh untuk bisa setia terhadap cinta. Kita seringkali jatuh dalam ketidakjujuran, jatuh dalam ketidaksetiaan. Namun Yesus
mengampuni, dan memberi hidup baru bagi siapapun yang datang kepadanya. Lanjut. Doa Bapa kami, doakanlah doa ini setiap hari. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, di atas muka bumi seperti di dalam surga ya Tuhan. Datanglah, datanglah, biarkan surga yang penuh bahagia terjadi di rumahku ya Tuhan. Doakan setiap hari. Datanglah kerajaan-Mu, karena di saat Tuhan Raja ada kebahagiaan, ada cinta, dan ialah surga yang penuh sukacita datang di atas bumi dalam keluarga kita masing-masing. Kita butuh rahmat itu. Datanglah, datanglah surga atas kami setiap hari, di rumah kami setiap hari, hanya kami kasihkan. Lanjut. Dan akhirnya bagi anggota keluarga yang pernah terluka, mari datanglah kepada Sang Penyembuh Yesus. Datanglah, kita pasti disembuhkan. Kita pasti disembuhkan dari luka-luka kita, luka-luka dikhianati, luka-luka difitnah, luka-luka dirugikan. Datanglah kepada Tuhan Yesus, semoga kita disembuhkan. Betapa indahnya jika keluarga kita yang rapuh, yang seringkali jatuh satu sama lain, tapi diampuni dan disembuhkan dengan kasih Tuhan. Lanjut. Sudah ya? Ya. Baik para saudara, ini sekaligus menutup renungan singkat kita. Semoga ini meneguhkan keluarga kita masing-masing. Semoga keluarga kita didatangi setiap hari oleh Yesus. Amin. Semoga keluarga kita setiap hari didatangi oleh Yesus. Amin. Semoga kerajaan surga terjadi di rumah kita setiap hari. Amin. Amin. Jangan tunda-tunda untuk memohon supaya datanglah kerajaan-Mu di atas rumahku ya Tuhan. Mohonlah setiap saat dengan doa Bapa, dan biarkan mujizat terjadi. Biarkan mujizat terjadi, menyembuhkan dan mempertobatkan orang yang berkhianat dalam keluarga itu dengan rahmat pertobatan. Sebagaimana Petrus dipertobatkan dari pengkhianatnya dan diberi hidup baru oleh Yesus. Semoga di tengah keluarga kita, jika ada pengkhianatan di tengah keluarga kita, semoga kuasa Allah jangan sampai menghadirkan hukuman seperti yang dialami oleh Daud, dengan hukuman tanpa batas seluruh keturunan, dengan pedang yang akan luka, dengan pengkhianatan yang terjadi dari keluarganya sendiri. Jangan biarkan itu. Maka jika terjadi kelalaian dalam keluarga kita, hadirkanlah Tuhan Yesus untuk membawa rahmat penebusan, pengampunan, seperti Petrus diampuni, seperti Sakeus diampuni, seperti Maria Magdalena diampuni dan diberi hidup baru, seperti Matius pemungut cukai diampuni dan diberi hidup baru. Betapa indahnya jika kita adalah orang-orang yang mudah rapuh untuk berkhianat dalam cinta. Semua kita pun dipertobatkan, diampuni, dan diberi hidup baru. Sedangkan bagi semua anggota keluarga yang terluka karena perkahwinan Anda dikhianati oleh orang yang Anda cinta, semoga firman kuasa Tuhan nyata dalam keluarga dan menyembuhkanmu. Amin. Biarkan engkau disembuhkan oleh Yesus.
dari luka-luka pengkhianatan, dari luka-luka yang melukai hidupnya. Karena Yesus menyembuhkan orang yang terluka. Dia memberi hidup baru bagi kita. Mari saya mengajak Anda untuk menutup rangkaian ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, mohon berkat hadirlah, penuhi ruang ini dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Hadirlah dengan tangan kami. Engkau tahu topeng-topeng kami ya Yesus. Malam ini juga Tuhan Yesus, luluhkan kami untuk berani melepas topeng kami, karena kami lelah bersembunyi, kami lelah lari daripada. Berilah pengampunan Tuhan Yesus bagi siapapun dari kami yang malam ini masih bersembunyi dalam topeng-topeng kami, terutama topeng-topeng dalam kalian kami, topeng-topeng dalam hidup iman kami. Sembuhkanlah kami, pertobatkanlah kami, dan berilah kami pengampunan, berilah kami hidup baru Tuhan Yesus, agar keluarga kami hangat, ada cinta, ada damai, ada harapan, ada sukacita hanya karena kasih. Meskipun keluarga kami pernah jatuh dalam luka yang sangat menyakitkan, dan malam ini Tuhan Yesus kami juga memberkati untuk kami yang terluka. Sebagian dari kami yang hadir di ruangan ini terluka karena pengkhianatan cinta, terluka karena fitnah, terluka karena kekerasan dalam keluarga. Malam ini Tuhan Yesus, sembuhkanlah ya Tuhan Yesus, bagaimana Engkau menyembuhkan Maria Magdalena, sebagaimana Engkau menyembuhkan juga orang yang sangat berharap kepada-Mu. Biarlah Tuhan Yesus malam ini mukjizat terjadi bagi keluarga-keluarga yang ada di ruangan ini hanya dengan kasih kuasa-Mu. Biarlah kuasa-Mu memberkati keluarga-keluarga ini Tuhan Yesus. Biarkanlah siapapun yang keras hatinya diluluhkan. Biarlah semua yang ada di tempat ini saat ini sedang putus asa dikuatkan kembali. Dan hari ini juga Kau pulihkan keluarga-keluarga ini. Kau tambahkan iman, Kau tambahkan kasih, Kau beri kekuatan kami untuk saling mengampuni dan meminta maaf hanya dengan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar mukjizat-Mu terjadi malam ini di ruangan ini dengan cara-Mu dan waktu-Mu yang indah saat ini malam ini dengan kuasa. Karena Engkau Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Berkat Tuhan memberkati ini Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan dulu buat Romo Kusida. Lagunya enak soalnya. Tuhan tak pernah janji Selalu hidup, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan